langkah yang mengerikan di bangsa ini. Semoga besok pada dengar dah di media cetak elektronik. Saya nggak boleh mendahului ya apa yang terjadi hari ini di pemerintahan kita. Keputusan kita berbangsa dan bernegara, tapi kalau tidak dikeluarkan secara publik itu saya bangga. Berarti apa yang kita lakukan malam ini berdampak di pemerintahannya. Saya yakin Pak Gajah Mada masih bisa menjadi pembisik untuk yang hal-hal yang positif, bagaimana bangsa ini tetap utuh, bagaimana bangsa ini dengan begitu peliknya seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi, tanpa kita sadari pasca reformasi undang-undang kita ini dirubah dengan sedemikian rupa, order dari beberapa kartel, sehingga kita jatuh dan bangun, membangun bagaimana anak-anak bangsa ini bisa tetap bersatu teguh dan kita paham. Amin. Putus Pak Putih. Suara Pak. Kayaknya bukan putus, itu di mic-nya dimatiin itu. Oh, mic-nya mati ya? Iya, sama Pak Paul mungkin salah pencet. Enggak, ini enggak ada yang pencet, mungkin kepencet karena kan beliau pegang tangan. Pak Putih, mikrofonnya mati, dinyalakan dulu. Mikrofonnya Pak Putih. Ya, lanjut. Saya terima kasih Pak Jenderal. Yang Pak Jenderal ucapkan malam ini, bagi saya malam ini suatu pencerahan. Bapak dengan tegas menyampaikannya kepada kami-kami yang muda ini dengan pakaian khas Tarutung ini Pak ya, Pak Jenderal. Ini pakaian Tarutung ini Pak. DPN apa tuh Pak Jenderal? Ini topi semua masyarakat hukum adat Nusantara. Wah, Markudatara ya. Jadi saya terharu Pak. Dulu masih saya baru-baru lahir, saya bisa melihat lingkungan, bisa paham. Jadi pakaian-pakaian nasional seperti ini dipertontonkan setiap ada acara-acara besar, acara nasional. Kemudian ada tari-tari tradisional Nusantara, masih pakaian asli Nusantara. Tidak dicampur adukkan dengan berbagai macam etnik-etnik yang bukan dari Nusantara. Tapi hari ini terima kasih Pak Jenderal, saya terharu. Saya bangga punya salah satu jenderal di Zoom ini yang terus memberi kita hangat mengerti bagaimana tentang merawat Pancasila, merawat Undang-Undang Dasar 45 dari busuknya para oknum, ormas atau apapun posisi, sadari benar-benar ingin merobek kesatuan kita yang berbeda-beda ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu ke depan saya rindu ya, sebenarnya buku yang sedang dibuat oleh Pak Jenderal ini satu permulaan, tapi sebenarnya setiap malam dari Zoom meeting yang kita lakukan ini, kalau ada hal-hal positif, siapapun yang mengucapkannya, kemudian punya efek yang sangat baik untuk kita memberikan masukan kepada anak bangsa ini, kepada yang memiliki otoritas dimanapun posisi mereka, minimal mereka pernah dengar. Kita sudah bahas di tempat ini. Terima kasih Pak Paul. Saya bangga juga punya orang Indonesia seperti Bapak. Dengan berbagai terkangan, Bapak bisa kumpulkan kami-kami di Zoom ini, sehingga kami dengan berbagai latar belakang ilmu, latar belakang hidup, mungkin masa lalu kami juga tidak baik-baik amat,
Tapi kami hari ini ada di antara bapak-bapak semua, mewakili anak bangsa ini yang berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Zoom ini, ingin membuat Indonesia lebih baik lagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan Pak Paul. Jenderal langsung luar biasa. Baik. Bentar ya. Oh, sudah unmute ya. Jadi begini, Ya. Pak Nugroho tadi bertanya, undang-undang dasar yang mana? Kan begitu. Jadi undang-undang dasar yang masih murni, itu sebenarnya undang-undang dasar tertulisnya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang sekarang namanya udah dirubah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, seharusnya kalau mau lengkap adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf ya, saudara-saudara yang ada di Zoom ini, NKRI jangan disingkat-singkat. Ya, karena K-nya itu bisa bermacam-macam, negara khilafah, Republik Indonesia. Ya, makanya saya selalu menyampaikan tidak pernah saya singkat. Bahkan ketika saya ngajar pun di Sesko Angkatan, di Sesko TNI, jangan disingkat NKRI harga mati. Karena K-nya itu berbeda, menurut mereka pun harga mati. Mohon maaf ya. Mulai ke depan kita jangan bilang NKRI harga mati, karena K-nya itu bisa bermacam-macam. Bisa khilafah, bisa kapitalis, bisa kafir, ya macam-macam. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong bedakan negara persatuan sama negara kesatuan. Kalau persatuan itu United seperti Inggris lah, United Kingdom. Dia ada Irlandia Utara, dia ada Irlandia, ada Skotlandia, ada Wales, ada Britania Raya. Itu beda. Tulis jangan dipotong. Kalau kita Jenderal unity, ketika gimana? Halo? Disaut sebab nanti potong-potnya Pak Jenderal. Oke, silakan lanjut. Nah, jadi itu. Jadi mohon maaf ya, saya ngajarkan sama TNI itu jangan NKRI harga mati. NKRI abadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia abadi. Jangan disebut mati-mati. Nanti betul-betul mati baru tahu apa itu maksudnya harga mati. Makanya kita konflik terminologi. Makanya saya katakan dari awal, saya masuk ke Zoom ini bahwa kita ini konflik terminologi dan konflik paradigma. Paradigma contoh, bela Palestina, musuhi Israel, atau tidak dua-duanya. Karena kita kan bebas dan aktif. Kalau kita memilih salah satu, kita bebas nggak? Nggak bebas. Bisa aktif nggak? Nggak bisa. Terkunci. Katanya politik luar negeri kita bebas dan aktif. Yang kedua, kalau kita mau bebas dan aktif, kita udah punya kekuatan tidak? Punya kemampuan tidak? Nah, jumlah manusia kita banyak, oke lah. Katakan sudah 250 juta lebih. Itu kekuatan. Kemampuannya? Ya seperti Pak Gajah Mada tadi bilang, ketahanan pangan. Ketahanan pangannya Ethiopia itu udah ranking 6. Kita ranking 60. Coba bayangkan. Negara apa ini? Loh, kalau Batak merdeka ya, kami kaya raya loh. Kami bisa berhubungan dengan Israel. Bukan nggak bisa. Bikinlah negara ini khilafah. Kami pasti berontak. Emangnya Jenderal Batak itu bodoh-bodoh apa? Hah? Emangnya Jenderal Batak itu nggak jago-jago perang? Yang bilang siapa? Jadi jangan coba-coba membuat negara ini menjadi khilafah. Ya, saya duluan di depan, robek-robek dada saya. Itu aja. Banyak itu jenderal-jenderal Batak. Ya kita merdekakan aja semua. Sesuai dengan kesepakatan dulu. Jika negara ini menggunakan syariah, kita tidak mau bersatu. Itu dulu para ponding Paris ngomong gitu, kok berani? Kenapa kita nggak berani? Nah inilah satu-satunya cara. Ya kan? Itu bayangkan aja sudah dideklarasikan khilafah-khilafah. Emangnya mereka aja yang kebal. Coba tanya Raja Uti itu. Ya, orang Batak itu punya keahlian, tidak bisa dilihat.
bisa menghilang kalau mau pakai ilmu-ilmu yang jago-jagoan.